Ada orang nggak percaya dengan ulama, langsung pada Al-Quran dan Sunnah. Saya tanya, dia belajar Quran itu dari siapa? Langsung ketemu Jibril apa? Lah Rasulullah bertemu Jibril saja tetap pakai adab. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Itu kan? Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Jadi ketika Rasulullah SAW mendahului malaikat Jibril untuk membacakan Al-Quran, ditegur oleh Allah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakan lisanmu untuk mendahului malak Jibril yang menjadi gurumu. Rasul pakai adab, dididik adab. Urusan belajar Quran ya tetap sanad ilmu. Lah kalau kita belajar alif bata, belajar sholat bisa wudhu dari ulama NU, ternyata ngece-ngece, gak yakin dan sebagainya. Yakin ada khilafah siapa? Khilafah khalifahnya siapa? Mau nggak Kiai Uyan yang jadi khalifah? Ayo sok. Mana khalifahnya? Sok. Diajar ngerab boleh yang ngelal. Ini tuh ngelel jadi nata. Jangan sampai seperti itu. Kita itu harus memperhatikan sanad ilmu. Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim juz pertama ada 9 jilid. Al-isnadu minad din. Falaula al-isnad, sanad itu bagian daripada agama. Andaikan kita ini tidak memperhatikan sanad ilmu, maka kita akan menemukan orang yang hanya berbicara serampangan, seenak udele wae. Jadi harus perhatikan ilmu dari siapa. Dan ketika kita sudah tahu ilmu kita dari siapa, maka ta'zimlah kepada guru. Bagaimana ta'zim kepada guru? Ada di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, juga di dalam bab haqquz zauji 'ala zaujati ada riwayat yang dinukil. Riwayat ini mutawatirah karena diriwayatkan oleh banyak sahabat dan juga banyak sahih. Kemudian ada riwayatnya begini, ja'a a'rabiyun. Ja'a Arabiyyu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang Arab Badui, sahabat Rasul dari asli orang Arab, datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, inni aslamtu, sungguhnya aku Islam. Farini syai'an azdadu bihi yaqinan, maka tunjukkan kepadaku sesuatu yang bisa menambahkan keyakinanku, keimananku kepada engkau. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, if'al ma turidu, apa yang kau harapkan? Ya Rasulullah, ud'util kasyajarah falta'tika, panggil pohon itu supaya dia datang kepada engkau. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadhhab ilaiha, kamu pergi datang ke sana, fakullaha, dan katakan kepadanya apa yang engkau harapkan tadi. Maka kemudian fadhahaba ila syajarah, laki-laki tersebut dia pergi mendekat kepada pohon yang besar, kemudian dia bisik-bisik tetangga. Ya. Kemudian kata orang tersebut, ajibi Rasulullah, hei syajarah, kamu harus mengikuti perintah Rasulullah SAW. Rasul menyuruhmu datang mendekat kepadanya. Maka ternyata fakhrajat uruquha, maka keluarlah akar-akarnya itu, doyong dulu, hamalat ala janibin min jawanibiha, doyong ke salah satu arah, kemudian keluar arah akarnya, doyong lagi ke arah yang lain, keluar akarnya, fa'aqbalat wa adbarat, maju mundur begitu sampai keluar akarnya. Kemudian dia berjalan menggeser akar-akar dan bahkan menundukkan ranting dan daunannya, hatta intahat ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai bermuara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasallamat alaihi, pohon itu ternyata mengucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pohon mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki tersebut berkata, hasbi, cukup ini untukku, ya Rasulullah. Maka Rasul menyuruh pohon tersebut kembali ke tempatnya semula, hatta istawat, sampai dia jejak kembali di tempatnya semula. Jalan kaki itu pohon. Maka kemudian lelaki tersebut berkata, ya Rasulullah, idzan li an uqabbila ra'saka wa rijlaika, izinkan aku agar boleh aku mencium dari mulai kepalamu sampai kedua kakimu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, if'al ma turidu, lakukan apa yang kau inginkan. Maka faqabbala ra'sahu wa rijlaihi, lelaki tersebut mencium wajah Rasul sampai kedua kaki Rasulullah SAW. Mencium kedua kaki itu bukan sujud, karena kedua kalinya lelaki tersebut berkata, ya Rasulullah, izinkan aku yang kedua kalinya an asjudalaka, agar boleh aku bersujud kepada engkau. Maka kata Rasul, la tasjuduli,
jangan engkau sujud kepadaku, wala yasjudu ahadun li ahadin, dan tidak boleh seseorang sujud kepada manusia yang lainnya. Lau kuntu amuran, andaikan aku ini orang yang memerintahkan seorang untuk sujud kepada manusia yang lainnya, lamartul mar'ata an tasjuda li zawjiha ta'ziman li haqqi, pasti aku akan perintahkan kaum wanita sujud kepada suaminya untuk mengagungkan suaminya. Maka hadis ini memperbolehkan kita ta'zim kepada orang yang mulia. Bahkan Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin membuat satu bab sunnahnya takbilul yadis shalihin, mencium tangan orang yang soleh, walaisa bis shalihin, dan tidak sunnah, tidak dianjurkan selain orang yang soleh. Nah, kalau orang-orang yang soleh itu kita cium tangannya, itu jangan salah. Awas, hati-hati, perhatikan. Ini anak-anak banyak yang seorang ciumnya di sini. Ada cium di sini, gitu. Tapi belum menemukan ciumnya di sini. Cium tuh begini, gini. Contoh. Cing heula, antuk, heula cing. Nah, gitu. Nya, masya Allah, sallallahu ala Nabi Muhammad. Dah, ada guru mah tawadunya itu. Tarama duit. Khilafah yang mereka yakini berlandaskan pada hadis tentang Imam Mahdi. Tapi ternyata khilafah yang mereka usung tersebut khalifahnya bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu tidak merubah konsep negara. Imam Mahdi itu hanya menjadi mufti untuk seluruh umat Islam. Imam Mahdi adalah imam penggerak umat Islam, dan itu akan dibai'ah nanti di hadapan Ka'bah oleh 300 wali. Oleh 300 wali. Zahir terang-terangan di hadapan Ka'bah dibai'ah Imam Mahdi itu. Nah, sekarang khalifahnya mereka yang pengusung khilafah itu siapa? Apakah Imam Mahdinya sudah muncul? Sudah ketemu, sudah dibai'ah Imam Mahdinya? Belum ternyata. Ya. Nah, jadi apa yang mereka yakini tentang hadis Imam Mahdi diterapkan untuk apa namanya tuh? Untuk memonopoli umat, untuk menjadikan umat ini sebagai boneka untuk kekuasaan. Ternyata yang selama ini terjadi itu bukan tentang agama. Dari dulu, betul tidak? Contohlah di luar Indonesia, di Libya, sesama Islam. Jadi yang bermasalah ini, yang dipermasalahkan agama atau apa? Kekuasaan. Kemudian juga yang di Irak, yang saling membunuh, ngakunya Islam semua. Yang membunuh takbir, Allahu Akbar. Yang terbunuh juga Allahu Akbar. Hancur. Di Mesir juga seperti itu. Di Suriah juga seperti itu. Jadi bingung kita, tapi nggak usah bingung karena NU itu tetap selalu ada solusi. Nah, kalau di Indonesia ada yang sini takbir Allahu Akbar, kemudian sebelah sini banser Allahu Akbar, begitu. Nah, kalau sama-sama berhadapan Allahu Akbar mau bertarung, bagaimana memisahkannya? Kita bilang sami Allahu liman hamidah. Insya Allah kelar dah, beres sholat bareng berjamaah. Nah, jadi apa yang mereka gunakan hadis tentang Imam Mahdi itu tidak tepat dengan apa yang mereka lakukan saat ini, apa yang mereka usung saat ini. Jadi kedustaan apa yang dikatakan oleh mereka menggunakan hadis perihal Imam Mahdi sebagai khalifah untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngawiti ingsun larasi irang kelawan muji